Penelitian menunjukkan ada 3 kaldera utama yang terbentuk dari 3 letusan yang berbeda. Wisata sejarah menjadi daya tarik utama selain keindahan alamnya yang mempesona. Wisata alam di sekitar Danau Toba terkenal dengan keindahan panorama, bukit-bukit hijau, dan air terjunnya yang menakjubkan. Dalihan Nak Tolu yang menjadi dasar tatanan sosial mereka. Halo guys, kembali bersama gua, Bang Bakron. Danau Toba adalah danau vulkanik terbesar di Asia Tenggara yang terbentuk dari letusan gunung berapi sekitar 74.000 tahun yang lalu. Terletak di Sumatera Utara, danau ini memiliki kedalaman lebih dari 500 meter dan di tengahnya terdapat Pulau Samosir, pusat budaya Batak. Danau Toba dikenal dengan keindahan alam dan nilai sejarahnya yang kaya. Lalu, apa rahasia di balik letusan dahsyat yang membentuk Danau Toba dan mengubah sejarah bumi selamanya? Bagaimana kehidupan dan tradisi unik masyarakat Batak Toba bisa bertahan dan berkembang di tengah keindahan alam Danau Toba? Serta destinasi wisata alam dan sejarah mana saja yang akan menjelajahi keajaiban tersembunyi di sekitar Danau Toba. Di video kali ini, gue akan bahas tentang wisata sejarah dan alam menyikap jejak peradaban di kawasan Danau Toba. Tonton sampai habis, langsung saja simak ceritanya. Danau Toba terbentuk akibat letusan supervulkan Gunung Toba yang sangat dahsyat sekitar 74.000 tahun yang lalu. Letusan ini merupakan salah satu letusan gunung berapi terbesar yang pernah terjadi di dunia dengan kekuatan vulkanik yang sangat luar biasa. Saat letusan, Gunung Toba memuntahkan sekitar 2.800 km kubik material vulkanik ke atmosfer, termasuk 800 km kubik batuan igneum brit dan 2000 km kubik abu vulkanik. Abu dan material vulkanik ini tersebar luas hingga mencapai wilayah yang sangat jauh, seperti Cina dan Afrika Selatan, menyebabkan perubahan iklim global serta kepunahan massal makhluk hidup di bumi. Letusan dahsyat ini juga mempengaruhi populasi manusia pada zaman itu, hingga menimbulkan penurunan drastis jumlah manusia di bumi. Secara geologis, Danau Toba terbentuk di dalam kaldera hasil letusan beruntun Gunung Toba yang terjadi dalam beberapa tahap. Penelitian menunjukkan ada 3 kaldera utama yang terbentuk dari 3 letusan yang berbeda, yaitu kaldera Morsesa, kaldera Harangaol, dan kaldera Sibandang. Kaldera ini membentuk cekungan besar yang akhirnya terisi oleh air hujan selama ribuan tahun, membentuk danau vulkanik terbesar di dunia saat ini. Kaldera terakhir yang terbentuk sekitar 74.000 tahun yang lalu menghasilkan kaldera dengan diameter sekitar 100 km, serta kedalaman danau mencapai lebih dari 500 meter. Pada proses pembentukan Danau Toba, juga terbentuk Pulau Samosir yang muncul akibat tekanan dan dorongan magma di bawah permukaan kaldera. Selain aspek ilmiah, Danau Toba juga kaya dengan legenda dan cerita rakyat dan diwariskan oleh masyarakat sekitar, khususnya suku Batak. Menurut legenda, sebuah kisah tentang seorang pemuda bernama Toba yang menikahi seorang wanita yang berubah dari ikan mas menceritakan asal-usul Danau Toba. Dalam legenda ini, banjir besar yang menenggelamkan desa dan membentuk danau konon terjadi setelah munculnya amarah Toba terhadap anaknya yang memakan makanannya. Di tengah danau terbentuk pulau luas yang dinamakan Pulau Samosir
yang menjadi ciri khas dan keunikan Danau Toba selain keindahan alamnya. Di sekitar Danau Toba, wisata sejarah menjadi daya tarik utama selain keindahan alamnya yang mempesona. Salah satu pusat wisata sejarah adalah Pulau Samosir yang terkenal dengan Museum Kutabolon Simanindo. Museum ini merupakan rumah adat Batak Toba warisan Raja Sidauru dan menyimpan berbagai koleksi artefak budaya seperti kain ulos, alat masak, senjata perang, serta alat-alat tradisional lainnya. Wisatawan juga bisa menikmati pertunjukan tari tradisional di museum ini. Selain itu, di Museum Batak, TB Silalahi di Bali G menawarkan wawasan mendalam tentang sejarah adat istiadat dan artefak Batak, termasuk replika rumah tradisional Batak yang memukau. Di desa wisata Tomok, pengunjung dapat menjumpai kompleks makam Raja Sidabutar yang merupakan situs bersejarah penting bagi masyarakat Batak Toba. Tomok juga menawarkan pengalaman untuk melalui pertunjukan tari tortor dan keberadaan patung Sigale-gale yang ikonik di kawasan Ambarita. Terdapat situs budaya Sigale-gale yang menampilkan meja dan kursi batu peninggalan tradisi pengadilan Batak. Situs ini memperkaya pemahaman tentang kehidupan sosial dan sistem hukum Batak di masa lampau, serta mempertahankan tradisi kuno yang masih hidup hingga sekarang. Selain museum dan desa bersejarah, Lembah Bakara di sekitar Danau Toba juga menyimpan nilai sejarah sebagai tanah kelahiran Sisimangaraja, pahlawan nasional Batak. Di lembah ini, pengunjung dapat melihat situs pemandian Aek, Sipangulo, dan berbagai peninggalan bersejarah lainnya yang berkaitan erat dengan perjalanan sejarah Sisimangaraja serta masa kejayaan Batak. Dengan mengunjungi objek wisata sejarah di sekitar Danau Toba, wisatawan dapat mendalami kekayaan budaya, adat, dan perjalanan panjang peradaban Batak secara lebih menyeluruh. Wisata alam di sekitar Danau Toba terkenal dengan keindahan panorama, bukit-bukit hijau, dan air terjunnya yang menakjubkan. Salah satu destinasi populer adalah Bukit Holbung yang dijuluki Bukit Teletubbies. Menawarkan landscape, perbukitan hijau, dan panorama Danau Toba dari ketinggian. Pengunjung bisa melakukan aktivitas trekking dan berkemah. Di sini menikmati sunrise atau sunset yang spektakuler. Selain Holbung, Bukit Tarabunga di Bali G dan Bukit Sibea-bea di Samosir juga layak dikunjungi karena mengunyuhkan pemandangan yang luar biasa dari atas bukit serta suasana yang tenang. Air terjun di sekitar Danau Toba juga menjadi magnet tersendiri. Air terjun Si Piso-Piso di Tongging dengan ketinggian sekitar 120 meter merupakan salah satu air terjun tertinggi di Indonesia dan menawarkan pemandangan dramatis dengan latar Danau Toba di kejauhan. Di Pulau Samosir, air terjun Efrata dan air terjun Situmurun menjadi destinasi wisata favorit. Air terjun Efrata memiliki panorama unik dan suasana sejuk. Sedangkan air terjun Situmurun langsung bermuara ke Danau Toba dan dikelilingi vegetasi hijau, cocok untuk melepas penat dan menikmati alam bebas. Selain itu, Paropo adalah kawasan di tepi Danau Toba yang terkenal sebagai tempat berkemah sambil menikmati hamparan danau serta bukit di sekelilingnya. Desa ini menawarkan pengalaman berpetualangan mulai dari berenang, mancing, hingga berkeliling danau dengan perahu. Tidak ketinggalan,
kebun bunga Sapo Juma di Tongging, dengan taman bunga warna-warni dan panorama pegunungan di sekitarnya. Menjadi spot favorit untuk berfoto dan bersantai di tengah keindahan alam Sumatera Utara. Masyarakat Batak Toba di sekitar Danau Toba memiliki tradisi dan keindahan yang kaya akan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu tradisi yang penting adalah upacara pernikahan yang melibatkan beberapa ritual seperti marhusib, yaitu prosesi lamaran, dan marhata sinamot yang merupakan negosiasi mas kawin serta persiapan acara pernikahan. Setiap tahapan memiliki makna kuat yang mengedepankan nilai kekeluargaan dan kerjasama, serta melibatkan unsur doa dan simbolisme seperti pemberian ulos, kain tenun khas Batak, dan bermakna restu dan kasih sayang. Selain pernikahan, upacara kematian juga sangat dihormati dalam budaya Batak Toba. Upacara ini melibatkan prosesi panjang yang menunjukkan penghormatan terakhir kepada yang meninggal, khususnya mereka yang meninggal dalam status saur matua, yaitu meninggal setelah memiliki keturunan yang lengkap. Pemberian ulos kepada keluarga yang datang melayat merupakan bagian dari tradisi yang melambangkan penghiburan dan nilai solidaritas sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, musik tradisional seperti gondang dan tarian tortor menjadi bagian penting dalam berbagai perayaan yang memperkuat ikatan sosial dan budaya masyarakat. Selain itu, masyarakat Batak Toba juga memegang teguh nilai filosofi Dalihan Nak Tolu yang menjadi dasar tatanan sosial mereka. Filosofi ini mengajarkan penghormatan terhadap tiga pihak utama dalam kehidupan sosial, yaitu marhula-hula, yaitu keluarga pihak laki-laki, marboru, yaitu keluarga pihak perempuan, dan anak boru, yaitu anak yang sudah menikah. Tradisi lainnya yang menjadi hidup adalah tarian sigale-gale dan upacara ritual seperti Horja Bius di Tomok yang merupakan bagian dari penghormatan kepada leluhur serta menjaga kesinambungan budaya melalui ritual dan pertunjukan yang syarat makna spiritual dan sosial. Danau Toba bukan hanya tentang pemandangan indah, tapi juga tentang kisah sejarah, budaya, dan kehidupan masyarakat yang kaya makna. Saat berkunjung ke Danau Toba, kita bukan hanya berwisata, tapi juga belajar tentang warisan leluhur. Jadi, apakah kalian sudah pernah menjelajahi keindahan dan sejarah Danau Toba? Tolong tulis di kolom komentar ya untuk pengalamannya. Dan barangkali kalian ada yang mengoreksi dan menambahkan, silakan aja tulis di kolom komentar. Kita saling berdiskusi bareng. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita selalu semangat untuk update cerita-cerita menarik lainnya. Thank you for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.